Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Bapak ikut senang, anak-anakku sekalian sehat-sehat semuanya dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu untuk yang pertama kalinya di Madrasah Sanawiyah Wali Songo Ngabar kelas 1. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga senang anak-anakku sekalian sehat dan selalu mendoakan anak-anakku senantiasa sehat tanpa ada sakit apapun. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada masalah apapun, dan yang kita dapat semoga berkah dan bermanfaat. Monggo, siapa yang menjadi ketua kelas? Amin. Ayo teman-teman, kita mulai pelajaran siang ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas dipimpinnya doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak ingin berkenalan terlebih dahulu pada kalian atau mengajukan kalian semuanya. Yang pertama Iri, ada? Apakah? Oh iya. Apa dulu saya soalnya? Baik. Kemudian Sidik ada? Hadir Pak, hadir. Hadir. Ridwan ada? Hadir Pak, hadir. Sudah jadi. Akhir. Rahayu ada? Hadir Pak. Baik. Hadir semuanya ya, kira anak-anakku sekalian? Hadir. Baik, Alhamdulillah. Insyaallah. Tidak ada yang sakit, tidak ada berhalangan pada Hadir. kesempatan yang pertama ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, untuk memasuki tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya pada kalian semuanya. Pak Ahmad Khairi. Pak Khairi? Saya Pak. Oke, saya Pak. Ya. Khairi, ketika mau menentukan suatu hukum atau permasalahan, baik itu mungkin wajib, sunnah, Khairi berlandasan apa, bersumber dari apa terlebih dahulu? Bersumber dari yang pertama itu Al-Quran. Baik, 100 untuk Khairi, Al-Quran ya yang pertama Khairi yang menjadi rujukan. Kemudian Pak Rozi. Rozi, ada Rozi? Ya Rozi? Iya Pak. Kalau ketika di Al-Quran tidak ditemukan Rozi, apa yang Rozi cari di sumber yang lain? Pakai sumber apa Rozi? Kalau Al-Quran ya, hadis Pak. Oh hadis ya, benar Hadis, sekali. Jadi 100 untuk Rozi. Iya Jadi Pak, terima kasih. ketika Al-Quran itu tidak ditemukan, kemudian
seyogyanya dan seharusnya anak-anakku sekalian untuk mencari hukum tersebut di Al-Hadis. Maka dapat dikatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama, kemudian Al-Hadis itu adalah sumber hukum yang kedua. Apakah tidak ada sumber hukum yang lain? Tentunya ada di dalam Islam, ada ijma, ada qiyas dan lain sebagainya, tapi Bapak ingin fokus pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini adalah terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tema yang akan kita sampaikan atau kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Anak-anakku sekalian, begitu pentingnya Al-Quran dan Hadis itu, maka seyogyanya anak-anakku sekalian atau kita semuanya harus mengetahui atau mempelajari Al-Quran dan Hadis. Maka hukum mempelajarinya sebagai umat Islam kita ialah wajib untuk mengetahui Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis memang kalau kita berpedoman pada kedua itu, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, pada kesempatan pertama ini, di kelas 1 ini, judul yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman itu hidup. Maka dari itu, Bapak harapkan nanti akan kita bahas dalam pembahasan kali ini adalah apa itu pengertian hadis, apa itu pengertian yang pertama pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, kemudian kita akan tentunya akan nama-nama Al-Quran dan yang keempat adalah fungsi Al-Quran. Kemudian nanti kandungan Al-Quran dan kandungan Al-Hadis nanti akan di pertemuan selanjutnya. Pada intinya pada pertemuan kali ini kita fokus pada keempat sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran, pengertian hadis, nama-nama Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, harapannya setelah pembelajaran nanti, anak-anakku sekalian mampu mengakui kebenaran Al-Quran dan Hadis dengan percaya diri, kemudian menampilkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku dengan penuh semangat, kemudian yang ketiga mendefinisikan pengertian Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang keempat menjelaskan pengertian Al-Hadis dengan baik dan benar, kemudian yang kelima menyebutkan fungsi Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang keenam memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam dengan baik dan benar. Baik, anak-anakku sekalian, itu tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini, dan kita akan masuk pada inti pembelajaran kita, yaitu kita akan bahas terkait pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran, dan nama-nama Al-Quran. Begitu banyak materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, untuk lebih efektif pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan saudara Bapak harapkan anak-anakku sekalian yang akan aktif dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini, maka Bapak pada kesempatan kali ini akan membuat 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D. A, B, C, D. Bapak tunjuk langsung aja ya ketua kelompoknya ya. Siap ya anak-anakku ya? Iya Pak. Siap, Pak. Kelompok A nanti akan diketuai Sidik. Siap ya Sidik ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Kelompok B akan diketuai Dimas. Kelompok C akan diketuai Fatfur. Kelompok D akan diketuai oleh Khairin. Silakan teman-teman yang lain menggabung kepada kelompok-kelompoknya masing-masing dan membuat kelompok. Kemudian alur permainannya atau alur pembelajaran kita pada kesempatan kali ini,
masing-masing kelompok akan berdiskusi terkait satu pembahasan. Bapak tentukan untuk kelompok 1, untuk ketuanya Pak Sidik akan membahas terkait pengertian Al-Quran, Pak Dimas akan membahas terkait pengertian hadis, Pak Fathur, ketua kelompoknya Fathur akan membahas terkait nama-nama Al-Quran, kemudian ketua kelompoknya Khairi akan membahas terkait fungsi Al-Quran. Silakan dibuka halaman Sidik, kelompok Sidik halaman 1, buku pelajarannya halaman 1 terkait pengertian Al-Quran, silakan dibahas oleh dengan teman-temannya. Kemudian Pak Dimas, silakan dibuka halaman 7 dan didiskusikan dengan teman-temannya. Pak Fakhur dibuka halaman 4 terkait dengan nama-nama Al-Quran. Pak Khairi silakan dibuka halaman 5 terkait fungsi Al-Quran. Nah, Iya, Pak. siap ya anak-anakku ya? Siap, Pak. Pak. Sudah dibuka semuanya, presentasikan atau menyampaikan hasil diskusi masing-masing dari apa yang kalian sub-judul yang Bapak berikan tersebut. Nanti kelompok-kelompok tersebut wajib bertanya. Katakanlah jika kelompok 1 yang presentasi, kemudian kelompok B, Dimas harus bertanya pada kelompok A. Siap ya? Siapkan pertanyaan. Kemudian ketika Dimas presentasi, nanti Ya, Pak. Fathur bertanya pada Dimas, kelompok Dimas. Pak Khairi ketika presentasi nanti Sidik yang bertanya pada kelompoknya Khairi. Bisa dipahami ya alurnya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Siap. Pak. Nanti Bapak akan simpulkan apa yang terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Baik, silakan didiskusikan anak-anakku sekalian terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Berapa menit, Pak? Sudah anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Baik, Ya. kelompok pertama saya ingin kelompok Sidik untuk presentasikan. Siapa Sidik yang akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oh, Sidik sendiri ya, baik. Ya, Pak. Luar biasa Sidik Baik. sendiri. Baik. Terima Baik, kasih. Sidik, silakan presentasikan apa yang menjadi inti dari pengertian Al-Quran, dan nanti kelompok Dimas siap-siap bertanya apa yang telah disampaikan Pak Sidik ya. Ya, Pak. Ya, baik, monggo, silakan. Baik, Pak. Anda Sidik presentasikan. Baik, setelah saya melalui diskusi ini, Pak, ada beberapa hal yang sudah saya catat, Pak, bersama teman-teman ini, Pak. Yang pertama, secara bahasa ada beberapa pendapat. Satu, Al-Quran itu artinya bacaan, menurut Al-Hiyani. Kemudian menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu merupakan kata benda, memang namanya Al-Quran. Kemudian As-Sujad mengatakan Al-Qur'u merupakan kumpulan. Kemudian ada yang mengatakan juga, Al-Farra mengatakan Al-Quran dari kata qoro'in, jamak dari mufrad qoro'inatun qoro'in, yang artinya indikator atau petunjuk. Sementara secara istilah, Pak, dari catatan kami, Pak, bersama teman-teman itu, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang memiliki mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah dengan membacanya, Pak. Itu, Pak. Baik, cukup. Terima Sidik? kasih, Pak. Cukup, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Sidik. Bagus sekali Sidik, berani untuk tampil dalam kesempatan kali ini. Ya, silakan kelompok Dimas untuk bertanya pada Sidik yang dipertanyakan adakah? Bertanya, Pak Guru,
Ya. wabarakatuh. Monggo Dimas. Bagi Al-Quran adalah salah satu atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Ya. itu turunnya seperti apa ya, Pak? Nah, turunnya itu Dimas, tadi saya sudah diskusi sama teman-teman Dimas, itu turunnya tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk sesuatu yang memang tidak bisa tahu, kecuali hanya malaikat Allah dan Nabi Muhammad sendiri, yang ada hanya asar-asarnya, bekas-bekasnya bahwa Nabi itu keturunan dapat wahyu, begitu. Abstrak itu Dimas, tidak bisa dilihat oleh kasat mata kecuali hanya Nabi dan yang menyampaikan itu Dimas, begitu. Benar begitu Pak Guru? Oh ya, bagus sekali apa yang telah dijawabkan Pak Sidik ya. Bahwa Al-Quran memang kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Terima kasih Sidik, jawabannya luar biasa sekali. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Baik, silakan Dimas untuk kelompok Dimas untuk mempersiapkan presentasinya. Siapa yang akan mewakili Dimas? Ya Pak. Apa? Saya Pak. Oh, oke. Pak Soleh, lanjut. Soleh, oke. Ya, silakan. Bagaimana pengertian hadis? Oke. Slide-nya Pak. Bukunya Pak. Hasil diskusinya Soleh bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari diskusi tadi yang sudah kami sampaikan, kami simpulkan bahwa hadis secara bahasa adalah baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Itu secara bahasa. Kemudian secara hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi rasul. Sudah demikian Bapak. Sudah demikian, baik. Terima kasih Soleh, luar biasa untuk kelompok Dimas. Tepuk tangan untuk kelompok Dimas. Terima kasih. Baik, silakan kelompok Fatur untuk bertanya pada kelompok Dimas terkait pengertian hadis. Mungkin perlu apa yang perlu dipertanyakan? Iya Pak. Saya tanya ke Pak Dimas. Saya tahu ada istilah sunnah. Apakah sama antara hadis dan sunnah? Gitu Pak Dimas. Tolong dijawab ya. Dimas. Kak Soleh mungkin mau menjawab, silahkan. Iya Bapak. Saya jawab. Kalau hadis itu secara taklak itu fokusnya dalam 3 hal, perkataan, penetapan, dan juga pekerjaan Rasul. Itu hadis. Tetapi kalau sudah menyangkut sunnah itu banyak hal. Baik itu ya tradisi yang dilakukan oleh Nabi itu juga masuk dalam konteks sunnah. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa untuk pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 Pak Dimas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 Dimas. Baik, kelompok 3 silakan. Presentasi. Baik Bapak yang terhormat Bapak Zul. Pak Fathur. Ya Pak. Silakan. Katakan hasil diskusinya. Setelah hasil diskusi barusan tentang nama-nama selain Al-Quran, nama-nama Al-Quran itu ada banyak Pak. Yang pertama itu ada Alkitab, nama lain Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Petunjuk itu ialah petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk atau pedoman dalam menjalani hidup.
Terus yang ketiga ada Al-Furqan, yaitu pembeda. Pembeda di sini ialah pembeda antara hal yang baik dan hal yang buruk dalam menjadi kehidupan, dalam menjalani kehidupan, Pak. Itu sudah Cukup? cukup. Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok Fathur. Baik. Kelompok Khairi silakan untuk bertanya kepada kelompok Fathur. Apa yang perlu dipertanyakan ada? Adakah? Dari kelompok kami tidak ada pertanyaan. Baik. Benar sekali ya, tadi nama-nama lain Al-Quran ada banyak, tapi dalam kesempatan kali ini Bapak menampilkan nama-nama Al-Quran itu adalah Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Huda. Tapi itu ya kitab artinya Al-Furqan itu pembeda dan Al-Huda itu adalah Al-Huda. Baik, kelompok 4 yang terakhir. Kelompoknya Khairi, fungsi Al-Quran. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Saya mewakili kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang fungsi Al-Quran. Secara umum, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Kemudian yang terakhir, fungsi Al-Quran sebagai pengontrol dan mengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur. Demikian, Pak. Baik, sangat lengkap sekali ya yang disampaikan oleh kelompok Khairi. Tepuk tangan untuk kelompok Khairi, luar biasa sekali. Tampilkan presentasinya. Baik, kelompok Sidik, silakan bertanya kepada kelompok Khairi. Adakah yang perlu dipertanyakan? Ada, Pak. Saya Hasan, kelompok Sidik, Ustaz. Ya, silakan Hasan. Untuk kelompok 4, saya bertanya, yang poin ketiga tadi kesimpulannya salah satu fungsi Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Tolong dijelaskan, saya tidak paham Mas Khairi tentang jalan yang lurus. Terima kasih. Iya, langsung saya jawab ya. Baik, Khairi bisa jawab? Ya, silakan. Baik, saya jawab. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Kira-kira. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih. Cukup, Pak Khairi? Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah sudah tambahkan jawab. jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan orang yang syuhada, solihin, anbiya wal mursalin. Ya. Baik. Alhamdulillah untuk pembahasan kita pada pagi hari ini sudah selesai dan Bapak sangat bangga sekali anak-anakku sekalian dapat mempresentasikan dan menyampaikan apa yang telah Bapak berikan materi terkait judul-judul yang telah Bapak berikan pada masing-masing kelompok dan mempresentasikan dan jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh anak-anakku sekalian semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan terkait keempat pembahasan ini, anak-anakku sekalian? Ada, Pak. Cukup, Bapak. Sudah cukup Bapak, jelas. Cukup ya. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita akhiri, Bapak akan coba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian terkait pengertian hadis, setiap sesuatu yang diriwayatkan
atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nama-nama lain Al-Quran ada banyak, tapi pada materi ini Bapak menyampaikan ada Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Huda. Kemudian fungsi Al-Quran secara umum yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Anak-anakku sekalian, silakan dikeluarkan buku tulisnya, silakan ditulis apa yang ada di depan kalian, dan kemudian dibaca lagi, dan Bapak akan menanyakan pada anak-anakku sekalian terkait pembahasan pada pagi hari ini. Siap ya Bapak, anak-anakku sekalian ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Baik, selesai ya? Siap ya? Siap, Pak. Baik. Siap, Pak. Al-Quran secara bahasa, pertanyaan pertama, Al-Quran secara bahasa adalah, coba Sidik. Bacaan, Pak. Bacaan, Pak. Baik, 100 Sidik, luar biasa Sidik. Baik, soal yang kedua. Nama lain Al-Quran adalah Al-Huda. Apakah arti Al-Huda itu? Petunjuk, Pak. Petunjuk, luar biasa. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita pada kesempatan hari ini cukup, dan Bapak harapkan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini dipelajari di rumah, dan nanti akan dan mohon dibuka di halaman selanjutnya untuk pelajaran besok, yaitu terkait pengertian hadis dan fungsi hadis. Siap ya? Siap, Bapak. Siap. Baik. Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma dari Bapak cukup sekian, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.